Bener. yang login. Di sini tuh kita tambahnya itu adalah memberikan Kalau misalnya checkbox. apa Bar lu ingin aman baju PP yang itu Kalian aja. bisa dapetin checkbox itu ada di Juventus terkit standar tahun lalu. yang ini checkbox yang sebelah button PP pisan nih. X. Bisa kalian klik buat dulu ya. Sambil diikutin ya teman-teman, atau akan bentar buat dulu aja buat lagi. Misalnya di sini cek password. Nah, kalian ubah dulu captionnya. Jadi misalnya hide dan atau show password. Nah, udah. Kalau misalnya sudah, kita double klik checkbox yang sini. Nah, seperti yang kalian ketahui, password itu kan kalau misalnya input awalan tuh ya, kalian itu kan masih berupa teks 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau di password itu tuh, semua data yang input itu harusnya berubah jadi bintang. Nah, bisa kalian ubah dulu, masuk ke edit password ini, kalian klik sekali, kalian lihat di object inspector, di sini ada password chart, di sebelah di bawah di atasnya itu ada parent show hint. Nah, yang ini password chart. Kalian ubah jadi bintang. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengubah EDT password yang ini tuh jadi semua input datanya tuh jadi bintang. Seperti itu. Kalau sudah, nah ini tuh kan asalnya hashtag 0 ya. Kalian ubah jadi bintang. Kalau sudah, kita masuk ke hide and show password. Nah, secara logika, kita itu akan memainkan kondisi di mana checkbox ini tuh diklik atau enggak dengan mengubah password char. Nah, sehingga kita buat dulu if pk password dot check sama dengan true dan begin. Nah, sebelum kita lanjut, kenapa di sini tuh bernilai true? Karena di checkbox itu kan nilainya itu yang kita dapat itu cuma inputnya tuh 0 sama 1. Nah, berarti ini tuh sama dengan true sama dengan false. Berarti kalau true itu artinya itu adalah ketika ditekan, kalau misalnya false itu adalah ketika tidak ditekan. Lalu kita lakuin. Tadi yang bakal kita ubah itu adalah edit password. Edit password, kita panggil dulu variabelnya. Lalu dot password char titik 2 sama dengan kita ubah jadi hashtag 0. Nah, seperti itu. Lalu kita buat keadaan yang kedua. Else if chk password dot check sama dengan false, then in edit password dot password char titik 2 sama dengan bintang. Nah, kenapa? Di sini kenapa kalau misalnya password char yang ini tuh nggak pakai pembilang variabel buat string kayak gini ya, petik di atas. Karena pagar di sini tuh itu tuh berupa char. Nah, sehingga dia tuh nggak bisa masuk ke string. Sedangkan kalau misalnya kita mengubah password char ini tuh cuman bintang, dia tuh bisa dianggap string buat ngerubahnya. Makanya kenapa itu alasannya dirubah ke bintang yang ini pakai petik. Lalu kita save untuk coba. Lalu kita run. Nah, misal sini ada Wahyu misalnya, passwordnya Tegar. Nah, kan ini kan tuh, ini keadaan semula ya, masih di hide. Lalu kita show Tegar. Lalu kita klik lagi, berubah. Seperti itu. Kira-kira teman-teman ini ada yang error atau gimana? Sambil ngikutin kan ya. Ada yang mau ditanyain? Kang, punten Kang mau nanya. Kan saya baru masuk nih Kang. Cara bisa munculin itu hide atau showin password itu gimana Kang? Nah, tadi.
ketinggalan Kang. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kan ini ngelanjut ya ke program yang kemarin ya. Ini kan keadaan passwordnya itu masih berupa input teks yang muncul. Nah, kalian itu bisa ubah dulu jadi bintang-bintang dengan cara kamu klik dulu edit passwordnya ini, edit teks yang ada di password, lalu lihat objek inspektor. Oh iya, punten ini Akang nggak bisa nge-record ya, soalnya komputer Akang teh rusak, jadi di laptop dan belum ada OBS. Paling kalau misalnya teman-teman ada yang bisa nge-record dari sekarang, nah ya, makasih ya. Aduh, maaf ya teman-teman. Nah, jadi ini lihat ya, di edit password, kamu klik, lalu lihat di objek inspektor, ada password char. Ini tuh adalah input default itu asalnya gini, #0. Kamu ubah jadi bintang, supaya segala sesuatu input yang ada di password ini tuh berubah jadi bintang. Mau dia string, angka, atau gimana, atau apapun juga itu berubah jadi bintang. Lalu, dibuat juga sebuah checkbox, supaya dia tuh nge-trigger untuk merubah si password char edit password ini. Gimana caranya? Kamu lihat di standar, teman-teman, di sini ada sebelah button checkbox. Kamu buat seperti biasa aja objeknya. Nah, terus gimana caranya supaya kita nge-coding si trigger si ini tuh, kita klik, double klik. Nah, di sini tuh dia bakal munculin prosedur langsung ketika cara passwordnya tuh diklik. Nah, lalu kita kasih tahu nih kondisi pertama. Nah, secara logika, checkbox itu kan dia tuh logikanya cuma ada dua, antara ditekan dan ditekan. Antara ditekan atau nggak ditekan. Nah, kita tuh bisa nge-implementasinya itu pakai boolean, fungsi logika, yang dimana kalau misalnya ditekan itu adalah true, dan kalau misalnya ketika tidak ditekan, itu false. Berarti sama dengan 0. Nah, kita masukin nih, if password.check sama dengan true, dan apa yang dia lakuin. Di sini kita ubah lagi nih, edit password char-nya itu. Kembali ke keadaan semula atau default, yaitu #0. Nah, lalu ketika misalnya cara password itu tidak ditekan, atau nggak pengen diliatin gitu ya si passwordnya, lalu kita ubah, atau misalnya ke keadaan yang tadi, ke bintang. Seperti itu. Gimana? Oke, baik Kang. Makasih Kang. Oke. Nah, setelah itu, kemarin kan kita udah lanjut juga ya ke yang form 2 yang kalau ketika login. Lalu di sini tuh, kalian buat form 2 atau form baru, yang dimana ini tuh fungsinya untuk homepage atau milih. Jadi ketika dia login, dia tuh akan diarahin ke form ini. Nah, di form ini, kalian buat apa aja sih? Seperti tadi ya, ini secara gambaran aja akan kasih contoh. Kalian buat aja ini, kayak misalnya kasih image. Oh, ini buat kalkulator, dan ini untuk kasir, misalnya. Nah, lalu kita nge-trigger dari menu, dari form 2 yang setelah login ini tuh, untuk masuk ke menu kalkulator atau menu ke kasir, melalui radio button. Nah, kalian bisa lihat di sini ada radio button. Kalian buatkan aja di sini. Misal contoh ini ya, karena ini udah ada. Misalnya RB, misalnya tes aja ya. Nah, terus namanya misalnya bisa kalian ubah, saya kalkulator. Nah, lalu kalian ubah aja font atau gimana ya, bisa seperti itu, sama kayak objek lain. Nah, lalu gimana sih kita cara nge-codingnya? Ini sama ya, kayak yang tadi. Kita double klik kalkulatornya. Nah, di sini kalian sama kayak yang tadi checkbox. Ketika keadaan RB kalkulatornya itu dicek atau ditekan, maka dia lakuin form 3-nya di show atau nanti ngarahin ke kalkulator, lalu form 2-nya itu di hide. Nah, kenapa di sini RB kalkulator itu tuh tidak ada ketika keadaannya itu di false atau gimana? Karena radio button itu dia tuh cuma bisa kalau misalnya sekali tekan ya udah, nggak bisa ditekan lagi. Contohnya kayak checkbox, misalnya bisa di unchecklist gitu. Nah, si radio button itu nggak bisa. Nah, sehingga di sini tuh di implementasinya itu kita tuh ngasih tahu setiap keadaannya si checkboxnya itu udah ditekan, maka kita ngasih tahu bahwa radio buttonnya itu dibalikin lagi ke false. Nah, ini tuh bedanya apa dengan keadaan ini? Kalian harus lihat nih, RB calculator.check sama dengan true, itu nggak pakai titik 2 sama dengan. Nah, titik 2 sama dengan itu kalian gunain ketika kalian tuh mau ngasih tahu atau mau ngedeklarasiin sebuah bilangan yang mau diolah atau misalnya kayak gini deh. Misalnya kalian mau misalnya
hasil sama dengan 1 tambah A tambah B. Nah, itu tuh kalian nggak bisa sama dengan, tapi harus pakai titik 2 sama dengan, seperti itu. Jadi kayak mau ngerubah gitu, atau mau ngasih tahu. Nah, sehingga di sini juga kita kasih tahu nih, titik 2 sama dengan. Jadi di sini tuh ngerubah input RB kalkulator yang keadaan yang udah ditekan. Jadi keadaan yang udah ditekan itu kita ubah jadi false lagi di form create. Nah, ini gimana caranya kita buat form create? Caranya itu, kalian klik dulu sekali, bebas kemana, asal jangan ke sebuah objek, kalian klik double klik. Nah, di sini udah langsung muncul prosedur form create. Kalau yang tadi, kalian buat rb calculator dot check-nya itu titik 2 sama dengan false. Nah, ini opsional ya untuk yang back. Yang untuk back ini dia balikin lagi ke form login yang semula. Nah, seperti itu. Sama kayak kemarin intinya. Terus kita lanjut aja ke form 3, yaitu kalkulator. Nah, di kalkulator ini, Akang bakal ngasih 2 contoh, yaitu antara tambah dan juga kurang. Nah, yang dimana hasilnya itu bakal kalian tampilin melalui edit text. Nah, aduh Kang, kalau misalnya di edit text berarti bisa diubah-ubah ya bilangannya, berarti bisa diinputin sama user. Nah, gimana sih caranya si edit text ini tuh cuma bisa nampilin doang, jadi sebagai output doang, nggak bisa sebagai input. Kalian lihat di sini di object inspector. Lalu di sini ada read only. Kalian ubah jadi true. Jadi si fungsi si edit text ini tuh cuma bisa dilihat atau sebagai output doang dari olahan aritmatika atau proses aritmatika dari bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, lalu kalian juga nanti buatnya di sini atau udah disediain juga ada 2 button, yaitu tambah dan juga kurang. Yang dimana tambah dan kurang ini tuh buat nge-trigger ngelakuin proses aritmatika ke bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, di sini akan ngasih contoh itu hasil yang ada di sini itu berupa bilangan bulat. Nah, tapi bilangan bulatnya itu tanpa negatif. Jadi dia tuh cuman bisa ngolah operator bilangan itu kalau misalnya itu proses pertambahan atau penyumbatan itu positif doang gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada bilangan 3 dikurang 4, negatif itu dia bakal ngeluarin output, oh ini salah, bilangan satunya masukin bilangan lagi yang benar. Nah, kita mungkin masuk dulu aja ke contoh ya, ke tambah. Nah, sebelum itu, seperti yang Kakak bilang, kalau misalnya edit text itu, dia tuh cuma bisa menerima bilangan atau input yang bakal diolah itu string. Ingat-ingat ya, edit text itu cuma bisa ngolah data string. Jadi kalau misalnya kalian mau misalnya ngolah data integer, kalian perlu diubah dulu nih dari string ke integer, lalu sebaliknya integer ke stringin lagi. Gimana caranya? Kalian buat dulu sebuah variabel, bilangan 1, bilangan 2, hasil. Yang dimana ini integer ya. Nah, gimana nih Kang kalau misalnya pembagian kan nggak bisa integer. Nah, ini nanti menyesuaikan aja hasilnya itu bisa kalian ubah jadi real. Kayak gitu. Kita masuk dulu aja di sini. Kita kasih tahu dulu bilangan 1 itu apa. Bilangan 1, titik 2 sama dengan, nah di sini ubah dulu. Seperti yang tadi dibilang kan, kalau misalnya semua input yang ada di edit text itu, dia tuh cuman nerima string. Karena di sini tuh kita olahnya itu sebagai integer, maka kita ubah dulu dari integer, dari string ke integer. Caranya itu adalah str to integer. Nah, buka kurung tutup kurung, baru kita di sini kita ngasih tahu variabel apa sih yang mau diubah dari string ke integer, yaitu edt underscore bilangan 1 dot text titik koma. Kita lakuin hal yang sama ke bilangan 2. Str to integer edt bilangan 2 dot text titik koma. Nah, jadi fungsi si str ini yang tadi ya, merubah variabel yang asalnya di sini, dia tuh tipe datanya itu dari string, diubah ke integer supaya diolah. Nah, lalu kita buat di sini hasil titik 2 sama dengan, karena yang bakal kita lakuin itu adalah pertambahan ya, ini langsung aja bilangan 1 ditambah bilangan 2. Gitu. Nah, karena hasil di sini itu masih berupa integer, kita perlu ngerubah lagi ke string untuk di-outputin ke edt hasil atau jumlah. Nah, caranya itu bisa kalian ubah di sini dengan
edt underscore jumlah titik 2 dot text titik 2 sama dengan integer to str. Nah, di sini kalian buat itu hasil. Nah, kayak gini ya. Kita coba run dulu. Satu, 2, 3, kita klik login. Lalu ke kalkulator. Nah, misal di sini 5 tambah 6. 5 tambah 6 atau 7 tambah. Nah, di sini hasilnya 12. Seperti itu. Nah, di sini bisa kalian tambahin lagi nih supaya ngasih tahu nanti misalnya teh oh ini dikasih tahu aja 5 tambah 7 dikesiniin. Jadi nanti input yang edt di sini kosong. Nah, itu tuh caranya seperti ini. Kita mulai lagi tambahin. Nah, kita ubah dulu ini, hapus dulu ya. Jadi edt jumlah dot text titik 2 sama dengan kita ambil si edt dot bilangan 1 dot text ditambah, baru di sini ngasih tahu tambah bilangan edt bil 2, lalu tambah lagi sini baru yang tadi integer to str hasil. Nah, fungsi yang tambah di sini tuh apa? Ini tuh tambah di sini tuh kita tuh kayak mau nge-outputin atau mau ngambil data yang ada di variabel, dua variabel atau berapa variabel. Nah, kita ngehubunginnya itu dengan tambah, bukan dengan koma. Kalau di Pascal. Jadi kita ini tuh nambah. Seperti itu. Nah, lalu kita juga kasih tahu aja di sini. Edit text bilangan satunya kita hilangin aja. Karena udah ditulis ya. Nah, edit bil 2 dot text. Nah, kita save dulu. Lalu kita run. Bentar. Ini belum dot text ya. Belum ketulis ya. Login, oke, kalkulator 5 tambah 13. Nah, 5 tambah 13 sama dengan 18. Jadi output di sini. Oke. Lalu kita masuk ke yang pengurangan ya. Nah, untuk yang pengurangan, kita itu sama ya, kalian deklarasiin juga si bilangan satu ini di sini. Nah, lalu di sini seperti yang aku bilang, kalau misalnya di program ini tuh dia tuh ngasih taunya tuh kalau bilangan yang dikurangin itu bilangan 1 harus lebih besar daripada bilangan 2. Nah, sehingga kita buat kondisi itu di mana if bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan lebih besar sama dengan bilangan 2, then begin, baru kita kasih tahu di sini hasil titik 2 sama dengan bil 1 dikurang bil 2 di koma. Lalu kita masukin juga ke edt jumlah. Kita samain aja di sini. Ini paste aja. Nah, sininya jadi kurang. Nah, lalu kalau misalnya keadaan yang salah, berarti kan kita ngasih tahu nih, oh kasih tahu lagi nih bilangan 1 bilangan 2-nya yang benar, harus bilangan 1-nya yang lebih besar. Kita kasih tahu melalui else if. Else atau else aja ya. Karena kondisinya cuma 2, kita else begin. Lalu kita masuk ke yang cnpack.
message box, lalu kita tulis error. Misalnya, input salah. Masukkan bilangannya lagi. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita hapus aja si edt-nya. Text 2 edt real 2.text titik 2. Nah, kita save. Turn. Nah, misal ini keadaan salah ya. 3 kurang 4. Masukkan bilangannya lagi. Nah, yang dikurang itu, kalau di sini tuh kita masih ngasih tahu bilangan yang sebelumnya itu apa. Jadi supaya ngasih tahu di mana salahnya gitu ya. Oh, berarti di sini kayaknya sekian 5. Nah, baru ini. 5 kurang 4 sama dengan 1. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Gimana? Atau udah cukup jelas, teman-teman? Nah, ini tuh bisa ya, misal kayak gini. Misal kalau else, sebenarnya bisa langsung kayak gini ya. Kita ngasih tahu hasil, titik 2 sama dengan bil 1 kurang bil 2. Baru di sini, edt underscore jumlah dot text. Sini langsung integer to str hasil. Sebenarnya kalau gini juga bisa langsung. Dia nggak masalah sih. Cuman ini mah kita in case doang, si bilangan satunya itu harus lebih besar ya. Tuh, dia udah langsung tahu min 1 tanpa kita deklarasiin. Ya. Kebayang nggak? Jadi langsung aja. Cuman ini tuh akan ngeimplementasinya, kalau misalnya keadaannya tuh kalian mau harus bilangan bulat doang gitu, bilangan positif. Jadi nggak masalah ya, nanti kalian kalau yang di kalian juga ini hasilnya negatif juga nggak masalah. Gimana? Kejawab? Tadi itu siapa yang nanya ya? Oh iya ya, siap-siap. Oke, ini hapus dulu aja. Oke, kalau misalnya nggak ada tambahan lagi, kita lanjut ke form yang terakhir, kasir. Nah, di sini kita tuh bakal belajar ada tambahan ya sebenarnya materi kita hari ini tuh cuma sampai combo box sama redo button. Cuman di sini akan ada nambahin yaitu combo box sama list box. Nah, apa sih combo box sama list box? Nah, si combo box itu ya dia tuh sama aja kayak drop down menu. Jadi kalau misalnya kalian klik, dia tuh ada pilihan-pilihan. Ada misalnya ini menu makan, misalnya menu ada ayam atau apa atau gimana. Nah, seperti itu. Nah, bedanya sama list box, kalau list box itu tuh bukan drop down menu, tapi udah tertulis di sini. Tapi kita bisa klik yang Thai tea doang atau air mineral doang. Kayak gitu. Nah, gimana caranya kalian ngedapetin si combo box sama list box ini? Kalian itu sama masih ada di standar. Kalian di sini ada combo box misalnya ini. Misal CBP1 aja nggak apa-apa. Kalian ubah misalnya di sini. Menu makanan. Nah, ini kerubah. Lalu, gimana sih kita caranya masukin menu-menu untuk yang ada di combo box? Pertama, kalian lihat dulu di object inspector. Lalu kalian lihat di sini ada item. Kalian klik yang titik 3 ini. Nanti bakal keluar cbb menu.items yang di sini pilihannya. Nah, untuk di combo box, indeks parameter bilangannya itu dimulai dari 0. Jadi ini tuh adalah indeks ke 0 ya. Yang nasi padang itu indeks ke 0. Indeks 0, ini nggak apa terus aja.
ini indeks 1. Nah, jadi setiap bilangan yang atau pernyataan yang ada di combo box ini tuh dia mulainya tuh dari 0 dulu indeksnya, baru ke 1. Jadi mulainya itu bukan dari 1. Nah, sama juga seperti yang ini, list. Kalian bisa langsung ke items, lalu kalian masukin ya. Sama ini juga indeksnya itu 0, sama indeksnya ini 1. Nah, lalu gimana sih cara pengimplementasiannya ke coding? Kalian double klik yang combo box. Nah, lalu di sini kalian buat beberapa kondisi, yaitu if cbb menu dot item index sama dengan 0 dan begin. Nah, yang tadi yang 0 itu apa sih? Kita lihat lagi. Ada nasi padang 25.000 misalnya. Nah, kita kasih tahu di sini. Yaitu MMO1.lines seperti yang kemarin ya, buat munculin ke memo append. Di sini baru misalnya nasi padang misalnya RP 25.000. Lalu ini kita tambahin dulu aja biar aktif. Berarti di sini tinggal else if yang kedua cbb menu dot item index sama dengan 1 dan begin 01 dot lines dot append, samain aja 01 dot lines dot append. Tadi bubur ayam RP 10.000. Nah, kalau kita save dulu, lalu ke kasir. Nah, kita klik nih. Nasi padang. Nah, nasi padang 25.000. Kita klik lagi bubur ayam 10.000. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini juga Akang contohin aja deh ya. Gimana caranya misalnya, aduh Kang, saya mau coba ngetotalin aja deh total biaya yang 25.000 sama 10.000 atau dari total yang ada di sini gitu ya. Caranya itu kalian buat dulu di sini variabel sama kayak tadi. Hasil stick 2 integer. Kalian di sini masukin hasil stick 2 sama dengan 0. Di sini aja deh. Bentar. Yang hasil di nggak apa di sini aja deh. Hasil titik 2 sama dengan sebentar. Kayaknya mending di variable start uses oh di sini di atas yang sini ya, hasil titik 2 sama dengan 0. Kita kasih tahu dulu nih variabel awalnya itu kan emang hasilnya 0 ya bilangannya. Lalu kalian kasih tahu hasil titik 2 sama dengan hasil plus berapa nih, 25.000 kan, karena kita nginput yang nasi padang. Lalu di sini juga hasil titik 2 sama dengan hasil plus 10.000. Nah, maksudnya apa? Di sini hasil titik 2 sama dengan hasil plus 25.000. Ini tuh kita tuh sama aja kayak nge-akumulatifin si variabel hasil. Yang dimana di sini tuh inputnya tuh kan asalnya 0 nih. Misal kita awalnya itu adalah hasilnya itu sama dengan 0. Lalu dia ada input atau tambah nih 25.000. Nah, jadi ini tuh dia tuh hasil si hasilnya itu berubah jadi sama dengan 25.000. Nah, setelah ada penambahan yang di sini. Nah, lalu yang di sini, karena yang tadi misalnya itu ada penambahan 25.000, hasilnya kan berarti jadi 25.000 sekarang. Nah, dia tambah 10.000. Jadi sekarang hasilnya itu sama dengan 35.000.
seperti itu. Gimana? Kira-kira ada yang bertanya nggak tentang terkait yang ini? Yang akumulatif. Udah cukup jelas? Sudah. Kalau misalnya enggak, kita coba dulu. Nggak akan dimunculin, bentar. Akan munculin. Bentar ya, udah sampai sini dulu ya. Nah, terus kita tuh bisa nge-trigger supaya si hasilnya itu muncul, itu dengan cara di sini. Kita tambahin ke button lagi. Button total. Hasil. Bentar ya. Nah. Kita double klik. Tinggal mmo.finds.append. Total belanjaan. Hasil. Ras. Apil. Bentar ya teman-teman. Nah, kita coba aja ya. Kita run. Oh, ini hasilnya nih. Yang tadi kan ini masih berupa integer ya. Kalian harus ubah dulu ke string. str integer. Integer to string. Mungkin kasir misal disediakan nasi padang, terus bubur ayam misalnya, hasil 10.000. Seperti itu ya. Misalnya ini mau nambahin lagi misalnya MMO seperti itu ya. Lalu kalau misalnya udah, ini misalnya total belanjaan makanan. Lalu kita buat juga yang list box. Nah, list box juga sama ya di sini. Nah, sini tuh, bentar ya. Nah, di sini yang list box, kalian ubah dulu atau kita buat lagi si variabel hasilnya. Di sini nggak apa hasil 2 misalnya 0. Tambahin dulu aja di sini ada hasil 2 sama total. Nah, lalu kita buat juga sama si list box itu sama ya. Sama kayak yang ini, tinggal dot item index sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan begin mmo dot finds append lalu bentar dengan 1 dot finds append. Nah, kita lihat di sini tadi ada berapa aja. Nah, taiti. Aduh, tahi gini ya. Taiti itu RP
5.000. Nah, lalu kita sama nih, si hasilnya kita akumulatifin, hasil 2-nya. Stik 2 sama dengan hasil 2 plus 5.000. Nah, kita lakuin hal yang sama ke air mineral. Ini bisa langsung copy paste aja. Nah, tambahin else if indeks sama dengan 1 air mineral. Kurang lebih di situ ya. 3.000. 3.000. Nah, sekarang tambahin yang di sini. Yang di total, yang di button total ini ya. Ini mana? Sini hasil 2. Nah, lalu di sini kita tambahin juga si total keseluruhan. Nah, yang dimana total keseluruhan itu adalah hasil 1 ditambah hasil 2. Jadi kita bisa deklarasiin di sini hasil plus hasil 2. 2. Nah, di sininya kita ubah total. Lalu kita save. I 1, 2, 3. Login. Nah, bisa kita tambahin nasi padang, bubur ayam, Thai tea, air mineral, Thai tea juga tambahin hasil. Nah, seperti itu. Bentar, ini ya nih. Hasil 2. Thai tea 3.000. Bentar, ini total belanja minumannya masih 5.000 doang ya. Bentar ya. Tunggu bentar teman-teman. Bentar konsennya. Bentar. Error di mana ya? Ini kok nggak jadi muncul ya? Di sini coba. Kita nggak usah deklarasiin. Hasil titik 290-nya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman, aduh punten ya, yang si hasil itu tuh jadi nggak harus dikasih variabel dulu awal, karena kalau misalnya di luar if itu dia tuh bakal ngedeklarasiin dia balik lagi ke awal. Nah, jadi tadi hapus aja, misalnya di sini. Nah, jadi 50.000 ya. Sini kan, dari 50.000, coba kita reset. Nah, baru yang di reset, bentar.
Nah, di sini kenapa si hasilnya yang makanan itu masih ada meskipun udah di reset? Karena kita belum ngedeklarasiin di yang risetnya, baru nge-text-nya doang. Baru di sini yang kita ubah di reset. Nah, kita ubah di sini hasil titik 2 sama dengan 0. Segitu. Oke, sudah 3. Login. Kasir. Saya Taiti. Terus nasi padang. Bubur ayam. Berarti ini totalnya kan 15 tambah 35, 50.000. Nah, 50.000. Segitu paling. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Nah, dan ini tambahan ya. Nah kan setelah yang tadi kata Akang bilang, kalau misalnya radio button itu, kalau misalnya udah diklik, dia tuh bakal terus-terusan set defaultnya tuh setelah dia diklik. Jadi kalau misalnya dia awalnya tidak diklik, terus kita balik lagi, si radio button itu tuh masih dalam keadaan diklik. Nah, sehingga gimana sih caranya untuk si form itu tuh, Kang, yang si radio button ini supaya dibalikin ke default gitu. Nah, kita bisa ngedeklarasiin melalui si tombol back. Caranya gimana? Kita klik yang tombol back ini, kita kasih tahu si RB kalkulator yang cek itu diubah jadi false, titik 2 sama dengan false, lalu RB kasir dot check titik 2 sama dengan false. Nah, di sini tuh kalian itu perlu ngasih tahu juga si RB kalkulator itu tuh ada di mana sih? Yaitu ada di form 2. Nah, kenapa di sini kita bisa ngasih tahu form 2? Karena kita tuh yang udah ngeimplementasiin si yang use unit ini yang ada di minggu kemarin. Nah, jadi si form itu tuh nanti kalian use unit dulu ke form mana yang bakal dipakai, seperti itu. Lakuin yang sama juga di sini dengan yang back. Nah, yang back juga di sini. Ya, kalian tinggal deklarasiin di sini. Itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Atau penjelasan Akang kayaknya kecepatan ya? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kang, mau nanya. Iya. Kalau yang tadi kan hasil apa namanya hasilnya doang kan itu di reset ya jadi ke 0 lagi. Kalau yang hasil 2-nya juga di reset apa nggak usah? Nah iya hasil 2-nya harus di reset juga. Yang tadi yang makanan sama minuman. Dan total ya. Benar-benar. Jadi yang di sini yang di reset itu semua variabel yang diolah aja dibalikin lagi ke 0. Jadi sini hasil 2 0 total titik 2 sama dengan 0. Karena kalau misalnya nggak dibalikin lagi ke 0, ya makasih ya tadi udah ditambahin. Jadi si hasil 2-nya tuh kalau misalnya kita mau ngolah data baru, masih ada nilai hasil 2 sama si totalnya. Jadi dia bakal nge-increment sendiri. Kayak gitu. Makasih ya tadi itu siapa itu? Udah punten nggak kelihatan nih. Ya, jadi gitu ya, si hasilnya juga harus kalian ubah lagi ke 0. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita masuk aja ke tugas. Untuk tugas pertemuan kali ini nggak jauh berbeda sama yang kayak gini. Nanti kalian tambahannya itu, kalian ini aja, variasiin. Mau misalnya nggak cuma makanan, misalnya tahu dipilih. Mau ternyata ini, Kang saya mau buat sewa gor aja, misalnya sejam atau berapa jam. Nanti di sini tinggal dipilih atau gimana. Bebas. Kalian dekorasiin lagi, misalnya kasih, ini mau kasih background Kang, atau gambar atau gimana, itu bebas. Pilihan kalian. Untuk tugas ya ditambahin itu. Nah terus tambahan yang ada di kalkulator sini, kalian tambahin operator aritmatika yang belum ada, yaitu ada perkalian dan pembagian. Kalian tambahin di sini perkalian dan pembagian. Nah perlu kalian perhatiin yang tadi Akang bilang,
di pembagian itu kalian nggak bisa langsung ngebagiin si integer sama integer. Kecuali pembagian integernya itu adalah 2 sama 2, jadi nggak ngebentuk bilangan pecahan. Nah, supaya main aman, kalian pakai untuk pembagiannya itu di realin si hasilnya. Supaya ngeluarin hasil bilangan koma gitu di akhirnya, itu bilangan pecahan. Jadi itu ya, kalian perhatiin, nanti akan tulis lagi aja di grup, kalian tambahin lagi di sini pembagian sama perkalian. Dan dicek lagi ya si hasilnya, jangan sampai bisa di input sama user manualan, jadi sini cuma bisa ngerit doang atau ngebaca doang hasil sama didekorasiin. Seperti itu untuk tugas minggu kali ini. Ada yang mau ditanyain terkait tugas? Kang, mau nanya? Ya, gimana? Kalau di Delphi itu kita bisa masukin ini nggak, gambar PNG nggak, atau yang transparan gitu? Oh, vektor berarti ya, yang background-nya ada di remove ya? Setahu Akang tuh si Delphi itu yang penting si format filenya tuh PNG, JPG, sama JPEG. Koreksi Akang kalau misalnya takut salah, soalnya antara JPEG atau JPG tuh nggak bisa gitu. Paling nanti soalnya dicari kemarin aja saya nyoba yang PNG nggak bisa. Nah iya, berarti PNG ya. Berarti nanti formatnya JPG sama JPEG aja untuk gambar. Oke Kang. Oke. Itu ada yang mau ditanya lagi? Sama perhatiin lagi ya tentang penulisan format if else atau kondisi. Kakak udah bilang ya, ini mengingetin lagi kalau misalnya ada dua keadaan, if else terus di bawahnya else if. Keadaan if pertama itu kalian jangan tutup dulu dengan semikolon atau titik koma. Nah, semikolon itu tuh ditutup di akhir kondisi di else if. Karena kalau di Pascal itu kesannya tuh kayak nutup statement gitu. Jadi kesannya, lah ini kan ada statement baru, kenapa ditutup gitu. Seperti itu ya. Kalian perhatiin, kalian cek lagi. Dan terus kalau misalnya nggak ada yang nanya soal tugas, Akang bakal lanjut aja rencana kita buat minggu depan. Yang dimana kita tuh, ini kan sebenarnya materi-materi si pemrograman dasar untuk UI itu udah cukup ya, sebenarnya udah sampai sini. Nah, Akang minta untuk minggu depan, kalian udah nyiapin satu tema tentang program, mau itu dia ada program kasir, mau itu program sewa gur atau gimana, tapi semenarik mungkin, yang dimana di dalamnya itu ya kalian tadi ada kayak buat notalin jumlah atau gimana atau apapun ya. Pokoknya udah proyek besar gitu untuk minggu depan. Nah, kalian tentuin dulu aja temanya. Oh Kang, saya mau buat program kasir sederhana. Nah, tapi nggak cuma program kasir sederhana. Kalian sebutin juga, kalian tuh di kasirin itu mau ngolah apa. Misalnya program alarm, misalnya melalui aplikasi Delphi atau gimana. Nah, kalian udah mulai nyusun si temanya itu, atau kalian udah pikirin tema. Nanti Akang bakal buat juga listnya di grup. Kalian kirim aja di grup si listnya, nanti Akang bakal tanyain di minggu depan. Nah, terus untuk minggu depan, mungkin bakal lanjut atau kita mulai ke progres awal si tema yang bakal kalian pilih. Jadi untuk tugas minggu depan itu, Akang nggak akan nentuin tugasnya dari Akang, tapi kalian itu udah mulai progres, udah sampai mana. Nanti tinggal presentasiin aja ke Akang, atau kalian udah mulai, Kang, aduh ini error, atau asistensi lah istilahnya. Jadi kayak, Kang ini error, minta tolong dong gimana caranya, atau Kang ada ide nggak atau gimana, tanyain aja ke Akang, segala pertanyaan nggak apa-apa kok. Paling kayak gitu ya. Jadi kalian perhatiin ya nanti untuk minggu depan, kalian perhatiin si temanya, sama udah mulai progres. Sama kalian jangan lupa juga untuk tugas pertemuan minggu ini. Untuk deadline tugas pertemuan kali ini itu sampai besok jam 12 malam. Kira-kira keberatan nggak? Atau ini dari angkatan 2020 atau 2019 ada yang ini nggak, Kang Wayu atau yang teman-teman yang lain, aduh ada tugas Kang mepet sama tugas ini, bilang aja gitu, nanti bisa Kang tambahin. Kira-kira mau ke hari apa sok? Hari Minggu siang ya. Ada sibuk tugas apa gitu kalau boleh tahu? Oh IMK ya.
Wah, GMK mah tugas lainnya. Sama sistem Sama- operasi. Oh, sama SO. Sama UTS juga, Kang. Oh, tes 2 kalian udah mulai? Iya, Kang. Ya udah. Berarti mau ke Minggu jam 12 malam, jam 12 malam, jam 12 siang atau 12 malam sok minggunya? Jam 12 malam. Mantap, 12 malam ya. Ya udah, jam 12 malam oke. Minggu nanti Akang perpanjang. Mungkin segitu dari Akang, kira-kira dari teman ada yang mau ditanya lagi perihal tugas atau temanya? Kang Punten mau nanya Kang, Gimana? kalau yang proyek besar itu dimulai dari sekarang atau dari minggu depan Kang, mulai kerjainnya? Untuk sekarang kalian pikirin temanya dulu aja. Kerjainnya minggu Ah. depan aja dulu. Oke, baik Kang. Nanti untuk contoh yang Akang gitu yang tahun lalu, nanti Akang kirimin aja atau nanti minggu depan Akang liatin. Dan Akang gak ngejanjiin bisa ya, soalnya kondisi komputer Akang juga rusak, si Vega-nya artefak. Jadi sebisa mungkin lah nanti Akang bantu ngeliatin yang Akang kayak gimana buat kasih gambaran ke kalian. Jadi fokus utama kalian sekarang itu nentuin tema sama kerjain tugas yang pertemuan kalian dulu aja. Oke, baik Kang. Oke. Mungkin kalau misalnya gimana, ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita bisa on cam dulu ya buat absensi, teman-teman. Yuk, on cam, on cam. Tinggal Razan, Taufan, sama Zulfan, sama Tegar ya. Ini teh Tegar teh yang bareng saya di Orkom kan? Iya, Kang. Oh, pantes. Kira teh Tegarnya 2. Oke. Ini untuk yang pertemuan minggu lalu, kalau misalnya ada yang telat ngumpulin, bisa nge-gmail ke Akang aja ya. Soalnya nggak apa-apa lah, kalau Akang lebih menghargai kalian yang telat dibanding nggak ngerjain sama sekali gitu. Soal penilaian mah gampang dari Akang mah. Tapi ya jangan sampai kalian manfaatin Akang terlalu nyantai gini ya maksudnya. Yang penting ngerjain tepat waktu, jangan sampai ditelat-telatin gitu. Kang, ini saya nggak bisa on cam, Kang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa yang ada aja ya. Siap, sok atuh ngegaya dulu atuh. 1, 2, 3. Ya, mantap. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian ada keluh kesah atau pertanyaan seputar tugas, terus tadi kurang jelas, bisa kabarin aja di Kakang. Terus untuk tadi yang record, aduh makasih banyak ya, kalau bisa nanti di-share juga ke grup aja. Mungkin sekian dari Akang, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan ya. Terima kasih teman-teman.